Crispy sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah luar biasa, ini pesertanya ini saking banyaknya sampai kelihatan sedikit. Oke, Nat, gimana kabarnya Nat? Alhamdulillah Pak, hari ini tuh kabar saya baik Pak, tapi ya gitu Pak, agak-agak capek gitu ya Pak ya. Karena kemarin kan habis olah dan satu hari tuh kayaknya nggak cukup ya Pak ya buat tidur gitu. Oh, kamu Iya. seharian ini berbaring? Iya berbaring Pak, karena ini kaki ini sudah sangat-sangat wow, luar biasa sekali Pak. Karena kemarin kan kita olahnya ini sangat-sangat ya seperti yang bisa dibayangkan ya, membikin capek tapi itu seru banget Pak, karena kita menyusuri lembah dan lain sebagainya. Ini pengalaman pertama nih Nat? Iya kayaknya Pak, di Mugaru ini pengalaman pertama ini ya Pak ya. Oh ya kayak Olahnya begitu? ini begitu seru Pak. Oh iya. Kalau kamu kan pengalaman pertama, kalau Panu setiap hari dulu begitu di Wonogiri. Iya, cari rumput seperti itu. Iya Pak, sampai kemarin tuh kan mungkin medannya kan habis hujan ya Pak ya, jadi kan becek-becek dan juga agak licin. Jadinya tuh ada beberapa teman-teman saya tuh yang sampai kepleset terus Pak. Gitu. Dan juga kan karena samping-sampingnya ini banyak tumbuhan-tumbuhan dan mungkin bapaknya itu bilang kalau misalkan tumbuhannya ini gatel gitu Pak. Jadi kan kita kan juga agak-agak takut ya Pak ya, kalau misalkan beneran gatel nanti gimana. Iya. Gitu. Kamu jatuh nggak? Kemarin enggak alhamdulillahnya. Oh enggak, padahal Pak Nur sudah bilang sama Dava, Loh. pokoknya kamu harus siap-siap Pak, jadi tim penolong Pak gitu. Kayaknya kan cuma ngomong Pak Nur ini kan. Oke, Nih gimana kabarnya Nih? Iya Pak, harusnya tuh saya tuh semangat hari ini. Iya seharusnya. Iya, karena kan tiba-tiba sama Pak disuruh ke sekolah, ikut Ah. ekstra, terus kayak, ya ampun aku excited parah, semangat banget. Tapi pas sampai sini ternyata yang datang banyak banget. Terus habis gitu kan awalnya semangat, terus pas denger cerita dari adik-adik tentang olah kemarin, jadi ikutan capek. Jadi pengen? Iya. Oh iya, pada masamu belum ada begitu ya Nih? Belum, olahnya saya cuma naik bis doang. Oh, naik bis? Iya, terus kemana itu Pak yang naik turun itu tapi naik mobil. Oh. Naik mobil yang bukan kayak odong-odong gitu. Iya, serius. Iya dah? Iya, tapi asik, maksudnya nggak capek. Oh, Iya kan, iya. kasihan deh lu itu. Olamu itu kan kayak ini tuh Nek, ke mana itu? Merapi tuh, bukan tuh? Bukan, Yang itu kemana? kelas 8. Oh, yang kelas 8 nih, Iya, Nek, ya Allah. yang Madamalu. Olamu itu ke LKC, kemah dulu itu loh. Itu bukan olah Pak, itu kan pramuka kelas 8. Olah, ya olahnya itu berbentuk itu, kelas 8 itu. Oh gitu. Iya. Iya. Dan Nggak kamu tahu, lupa. dan kamu kan ngevlog ya? Iya. Dulu kamu kelihatan masih imut, Nek. Oh sekarang? Oh, sekarang ini waduh. Jangan gitu. Ini kamu sekarang kok ngomong kok kayak berat-berat es apa? Apa sih Pak? Apanya? Kamu Iya, kenapa? Pak. Iya. Loh kenapa Pak? Ya es. Enggak, siapa yang ngomong SS? Oh iya. Biasa. Oke nih, semangat nih ya. Iya Pak. Sudah sarapan belum? Hah? Sudah sarapan? Ini lagi sarapan. Apa? Sarapan angin. Oh, sarapan Dan angin. sarapan cinta. Woi, cintanya sopo? Sopo Nat? Cintanya Nadifa. Oke, ini ada Haikal juga. Kal, gimana kabarmu hari ini Kal? Alhamdulillah baik. Gimana kamu nggak capek ini hari ini kok datang ini? Ya sebenarnya capek kemarin itu kalau nggak salah jalan-jalan sampai Jalan-jalan. jam 9 malam sampai jam 12 malam. Terus Oh kemarin? ya kemarin Oh. Jumat. Kemana Kal?
Ke Surabaya. Oh, ke Surabaya. Iya. Kamu beli sesuatu? Iya, beli sesuatu. Oh. Beli jus alpukat, beli bakso. Di Oh. Taman Bungkul, Taman Bungkul. Woi, enak rek. Jadi Haikal Pak Nur pengen jadi Haikal aja. Iya, enak Hidupnya enak banget Haikal. Oke, semangat kali ya. Ya, Pak. Oke, ini ada Talita. Talita ini rumahnya paling jauh ya Tali ya? Iya, Pak. Rumahnya paling jauh. Rumahmu di mana sih Tal? Tambak Sumur. Oh, Tambak Sumur. Loh temenan Tal? Iya. Loh bukannya di sini? Loh, kalau di sini tuh rumahnya Mbah. Oh, terus kamu dari Iya, sana tadi? Iya dari sana, dari Tambak Sumur. Iya iya iya. Gimana itu tadi kemarin olahnya? Seru, Pak, tapi ya itu tadi jalannya tuh loh terlalu kayak membuat capek gitu loh, Pak. Padahal ada jalan pintas, kenapa nggak lihat itu aja? Oh iya. Ada kendaraan kenapa nggak naik kendaraan aja? Iya. Ya kalau begitu ya nggak bukan pengalaman itu. Lumpur semua, Pak, jalannya, Pak. Iya, tapi seru. Seru. Kamu jatuh nggak? Enggak. Oh enggak. Oh di sini kayak ada yang jatuh Rek, ya? Nggak boleh kayak gitu Iya, tuh, Pak Nur Pak. juga nggak jatuh. Nah, alhamdulillah saya kan Pak Nur bawa kamera, kalau jatuh kan sampai. Oh iya, kameramen selalu selamat. Enggak, masalahnya itu medan seperti itu kayak di kampungnya Pak Nur gitu loh. Pagi-pagi jam segini itu udah di sana gitu loh. Udah di hutan, udah cari rumput, sudah Udah cari terbiasa kayu. berarti ya, Pak? Ya? Iya. Jadi Pak Nur itu kayak gitu tuh enggak terhibur, Rek. Blas, enggak terhibur. Pak Nur itu terhibur itu kalau dikasih uang itu baru terhibur. Semua Kalau orang hanya juga melihat- gitu, Pak, ya. lihat, itu Semua kan orang nggak juga terhibur. gitu, Pak. Heeh. Oke, Caf. Kamu kayaknya sedih, Caf. Enggak, Pak. Saya cuman kemarin capek gitu aja loh, Pak. Soalnya saya itu kemarin ngangkatin 2 tas juga, Pak. Oh, angkat 2 tas. Iki apa sih kuli Pak lho piye? Iya, Tasnya soalnya- siapa? Oh, tasnya Kina. Soalnya Kina kemarin itu sakit sesak. Jadinya Oh, iya. saya ngangkutin ya gitu, Pak. Oh iya, tapi kamu kuat loh ya. Iya. Iya. Biasanya orang yang suka menolong itu malah sehat. Iya, Nah. amin. Alhamdulillah. Buktinya sehat. Sehat. Ini. Walaupun saya istilahnya itu sering gak enak badan gitu, Pak. Heeh. Hati-hati loh, Rek. Orang yang sering nggak enak badan itu harus hati-hati. Karena apa? Itu berarti daya tahan tubuhnya itu menurun. Gampang capek. Iya, gampang capek, terus gampang sakit. Itu hati-hati gitu loh. Jalan satu-satunya dilawan itu dengan cara olahraga, dengan cara semangat. Karena apa? Bisa jadi itu darahmu itu pengentalan darah. Iya, pengentalan darah itu udah capek. Karena apa? Kurang minum. Nah, 1 hari itu kan berapa liter seharusnya? 2 liter. Iya, terus kalau di bawah itu berarti kamu kurang cairan. Ya, berarti darahmu itu bisa menjadi kental. Tetangganya Pak Nur seperti itu. Pengentalan darah. Jadi aktivitas sedikit capek dia, gitu loh. Hati-hati, banyak minum, Cap. Saya banyak minum loh, Pak. Saya biasanya itu ngabisin Segalon? 2 botol gede gitu. 1 hari. Bisa 1 hari saya bisa gitu. 1 hari cuma segitu. 2 Pak Nur- botol gede yang Pak Nur turun segini. dari sholat subuh itu langsung minum itu 1,5 liter itu. Iya. Kalian pernah nggak sih, Rek, ngelihat Pak Nur sakit gitu? Enggak. Selama sekolah di sini coba. Saya enggak pernah ngelihat sih, Pak. Enggak. Pernah nggak ngelihat Pak Nur itu pilek? Enggak. Jujur enggak pernah. Wah, demiku, kalah Kademen demiku. niku. Wah, ini ada Bunda. Woi. Bun Rene, Bun, kene Bun. Ini ada Bunda Salma iki. Ini sudah on cam iki. Karena yang pertama, Pak Nur itu tidak mau es kecuali kalau terpaksa. Belas tidak mau, ya. Padahal enak loh, Pak. Yang kedua banyak minum, tapi banyak juga pipis. Sehari itu mungkin sampai 20 sampai 30 kali lah. Pipisnya. Pipis itu kalau berwarna ini, Rek, kuning, Rek. Ada warna kuning-kuningnya, itu berarti kurang minum. Pak Nur tuh warnanya selalu jernih. Jernih, bening banget. Dan Pak Nur bisa buktikan gitu loh. Bukan itu gosip toh. Pak Nur bisa buktikan kalau seperti itu ya memang bikin kita itu sehat gitu loh. Coba bandingkan dengan Amoy. Moy. Selama 4 tahun ya, selama 4 tahun kamu sakit berapa kali? Udah nggak bisa dihitung. Pak Nur belum pernah nih. Beneran nih. Enggak tahu Pak Nur itu jadi Fir'aun atau gimana. Ya Fir'aunnya tidak pernah sakit. Bener ya itu.
Apa? Ternyata bisa serius. Ternyata di balik kata-kata cepet matinya Pak Nur tahu. Pak Nur bilang Apa? jangan capek-capek terus gitu, jangan ngantuk karena cepet mati gitu. Iya. Saya kira tadi Pak Nur mau bilang cepet mati. Iya. Ternyata kita dikasih edukasi. Iya. Za, kamu kok sedih, Za? Jangan-jangan kamu capek juga ini, pengentalan darah ini. Sebenarnya itu bukan air mata sedih, Pak, tapi air mata ngantuk gitu loh, Pak. Ya, seperti itu. Itu pilek juga itu ya? Pilek, pasti pilek. Jadi Kamu juga pilek. Nafas biasa tapi ini kebanter gitu, Pak. Jadi saya kayak Itu kayak kebanter pilek. gitu loh, Pak. Naik nafasnya itu. Oke, Za, gimana, Za? Perjalanan kemarin, Za? Alhamdulillah lancar semua, tapi yang nyetir bisku tuh bener-bener brutal banget, Pak. Nyetir bis. Yang nyetir bisnya tuh brutal banget, Pak. Oh. Apalagi waktu mau perjalanan pulang, mungkin dia mau cepet-cepet pulang kali ya, Pak. Iya. Kan bener-bener yang kayak yang miring-miring gitu loh, kayak Oh. aku gak kebayang, Pak. Mungkin dia itu sudah di WA sama istrinya. Iya. Jam segini harus sampai rumah. Udah gitu. diburu-buruin mungkin. Heeh. Kayak udah di itu apa namanya? Udah di alarm, apa sih namanya? Ya itulah pokoknya. Pokoknya gini loh, Rek. Nanti kalau kamu jadi istri, ya toh, itu jangan sekali-sekali jam segini harus sampai rumah. Suamimu itu bisa-bisa kecelakaan nanti, ya. Astagfirullah. Nyetir saking takutnya sama istrinya. Karena apa? Di atas bintang 4 itu ada bintang 5. Iya, bintang 5-nya siapa? Istri itu tadi. Kapolri bintang 4. Bintang 5-nya siapa? Istrinya. Biasanya seperti itu. Makanya jadi istri yang bijaksana, gitu ya. Ya tal ya. Ojo sampai ditelepon, ayo gak sampai ngomah, tak tutup lawange, ojo gitu ya. Malah ngomong belakrak iki. Oke, Bunda Salma, gimana kabarmu? Nah, gimana ya? Gimana kabarmu? Baik, Pak. Oh baik, wedi Pak Nur itu ini. Gimana kemarin olahnya gimana? Asik apa enggak? Asik sih, Pak, tapi cuman yang lewat hutan itu loh, Pak. Aduh. Asik apa enggak kok waduh? Asik tapi rada yang lewat hutan itu loh. Oh iya, itu pertama kali kamu seperti itu? Oh iya, berarti kamu harus nikah sama orang Wonogiri biar terbiasa seperti itu. Dulu seperti itu nyeker loh, Rek. Sekarang Pak Nur nggak kuat nyeker seperti itu. Oh iya, dulu, sekarang nggak kuat. Tapi kalau misalkan kemarin tuh nyeker itu Bundas kabeh sih gile. Iya, kapan-kapan ama ya diajak ke sana, Rek. Sudah pernah. Sudah pernah ke sana? Sudah pernah, maksudnya sudah pernah naik gunung. Oh, oke. Oke, Rek, hari ini kita materinya ya. Materinya itu yaitu apa namanya? Opini. Ya, opini itu apa, Rek? Pendapat yang bersifat subjektif. Berarti ini nggak ada benar, nggak ada salah. Menurutmu seperti itu ya seperti itu. Nah, caranya membuat opini, Rek, itu adalah kita itu ya memang berasal dari penilaian subjektif kita ya. Di situ kan ada berapa peraga? Ya, teman-temannya sama pemeran utamanya itu, gitu kan? Nah, kalau misalnya bikin opini, kalau menurut Pak Nur ya, sudut pandangnya Pak Nur, itu Pak Nur itu harus memposisikan sebagai guru, sebagai yang pemeran utamanya itu dan sebagai temannya. Jadi sudut pandangnya itu ada 3 itu kalau menurut Pak Nur itu. Kalau saya menjadi pemeran utamanya itu, saya akan mengucapkan terima kasih kepada teman yang memberikan itu, gitu kan? Itu diketahui nggak sih yang memberikan itu? Diketahui. Ada ya. Akhirnya ngerti kalau itu jadi teman-temannya. Nah, kalau Pak Nur segera mengucapkan terima kasih dan berjanji nanti suatu saat ketika saya sudah mampu, gitu, sudah menjadi orang yang punya, itu akan berbuat seperti itu. Itu kalau sudut pandang dari yang ini mampu tadi itu. Yang apa namanya itu, yang pemeran utamanya itu. Nah, sudut pandang dari teman-temannya, ya memang kita itu harus peka gitu loh, Rek. Jadi gini, kita latihan beropini ini, dan ini nggak ada teksnya ya. Kalian hanya menyampaikan opini kalian itu dengan tenang, berusaha merangkai kata tanpa ada teks. Dan hal seperti ini bisa terjadi kapanpun sebenarnya ya. Ketika kita ditunjuk sebagai apa, suruh berbicara, suruh ngomong apa, itu kalau sudah terbiasa beropini, itu nanti akan menjadi lebih mudah.
Nah, yang paling penting bahasanya itu harus mudah dipahami dan efektif. Karena ada orang itu yang ngomong itu muter-muter itu loh. Pembukaan 10 menit. Ini baru pembukaan rek ya. Waduh, ngapain aja pembukaan seperti itu? Itu bikin kita kesel gitu loh. Apalagi orang yang sudah tahu ilmu public speaking, ini bikin capek kayak gini gitu loh. Pembukaannya singkat aja, sret, efektif, gitu kan? Misalnya orang, oh ini nggak pinter misalnya gitu ya, cukup dibilang bodoh, bodoh sama nggak pinter itu sama, iya. Tapi efektif yang bodoh tadi itu, gitu loh ya. Orang dalam gangguan jiwa, waduh. Belibet ODGJ. Wong ora ngomong gendeng ngono kok direwangi ngono. Ya gendeng gila itu. Amar kenapa guyu iku? Oke ya, kita hari ini akan belajar untuk menyusun kata, gunakan kata-kata yang efektif, dan kalau misalnya kehabisan kata-kata, nanti teman-temannya bisa mancing dan tetap tenang. Tetap tenang. Ya sambil mengingat-ingat, sambil membayangkan, sambil menyusun kata di dalam pikiran, tetap tenang aja. Iya, tetap tenang aja. Kita mulai dulu ya dari ujung. Oke. Oke, ini kalau opini aku dan juga pendapat aku. Nah, ini aku sebagai gurunya ya, gurunya. Nah, itu pasti kalau misalkan aku memiliki murid seperti anak-anak yang ada di video itu, aku pasti kayak bangga gitu loh. Karena mereka dengan usia yang tergolong masih kecil atau masih muda, mereka ini bisa langsung berinisiatif untuk membantu temannya yang kekurangan itu tadi, dan mereka langsung peka gitu loh dengan situasi atau kondisi temannya itu, dan langsung memberikan tindakan supaya temannya itu juga bisa merasakan apa yang dia rasakan. Dan situasi ini tuh harusnya ada dalam kehidupan kita sehari-hari, terutama kita yang usianya mungkin jauh lebih tua dari anak itu tadi. Dan itu bisa menjadi patokan bagi kita semuanya untuk selalu berinisiatif dan memberikan rasa peduli serta rasa empati ya kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan jangan malah ketika ada orang yang kekurangan itu tadi kita malah nggak peduli gitu-gitu. Anak sekecil itu aja udah bisa berinisiatif gitu ya, dan memberikan tindakannya secara langsung di saat itu juga ketika ada temannya yang kekurangan gitu. Jadi benar-benar kalau aku jadi gurunya tuh merasa kagum dengan mereka semua yang langsung berinisiatif memberikan tindakan kepada temannya yang tidak membawa bekal itu gitu. Yang saya lakukan itu pasti kayak mengucapkan rasa terima kasih gitu, dan memberikan mereka semua motivasi untuk terus-menerus melakukan hal yang itu tadi, yang hal positif itu ya Pak ya, dengan membantu dan tolong menolong satu sama lain gitu. Oke. Terus lagi kalau kamu jadi pemeran utamanya? Kalau saya jadi pemeran utamanya Pak, pastinya yang pertama yang akan saya lakukan itu adalah mengucapkan rasa terima kasih ya kepada teman-teman yang membagikan bekalnya kepada saya yang istilahnya tidak membawa bekal gitu ya. Dan setelah itu mungkin saya akan berjanji kepada diri saya sendiri untuk kedepannya saya akan membantu orang yang telah membantu saya di hari itu gitu. Oke, kalau jadi temannya, saya akan bersikap yang sama Pak. Saya akan membantu teman saya yang mungkin tidak membawa ataupun kekurangan gitu ya Pak ya. Dan pastinya ketika ada orang yang membutuhkan, saya langsung memberikan bantuan gitu Pak. Jadi tolong menolong satu sama lain itu benar-benar penting. Gitu. Pribadinya Pak Nurnat ya, dulu waktu sekolah itu kan memang Pak Nur ini kan tidak punya gitu kan, apa-apa kan cari sendiri itu ya. Ketika teman-temannya ke kantin, itu Pak Nur ke jeding, basahin muka, basahin mulut gini kan. Kamu udah makan? Sudah. Kok basah gitu loh ya. Sebenarnya belum.
gitu loh ya. Sebenarnya mungkin ada loh Rek, orang seperti Pak Nur itu ada mungkin loh ya, di dunia ini pasti ada lah, sekarang ini mungkin juga masih ada, dan kita sendiri kan juga seharusnya juga peka gitu loh ya. Iya. Masa iya sih Rek, kita itu makan gitu kan, makan terus temannya nggak makan, apa kolu gitu loh ya. Iya Pak, kayak kasihan gitu loh Pak, kalau misalkan ada yang satunya makan, satunya nggak makan. Jadi kayak ngerasa kasihan dan juga ngerasa nggak tega gitu Pak, mau menghabiskan makanannya sendiri sedangkan temennya yang lainnya itu kelaparan. Oke, kalau menurut Amoy gimana setelah melihat video yang tadi itu? Setelah melihat video yang Pak Nur kirimkan ya Pak ya, saya tuh pertama kali itu terharu. Ini serius ya? Iya serius, emang iya terharu. Saya tuh ngeliat video itu sampai 2 kali. Iya. Bener-bener kayak lagi saya gitu. Dan iya tetap rasanya tetap sama. Saya terharu karena ngelihat bahwa itu kan bisa dibilang kayak anak sekecil itu ya Pak ya. Anak sekecil itu Berkelahi dengan dengan tidak bawa bekal gitu loh. Iya. Itu berkelahi dengan tidak bawa bekal, dia kayak sedih banget, dia sampai lihat-lihat tong sampah kan Mbak. Itu takut banget. Makanya tuh saya ngeliatnya kayak terharu, dan kalau saya jadi temannya, mungkin saya juga akan melakukan hal yang sama, dan saya akan lebih peka, akan berusaha untuk lebih peka. Karena kalau peka dengan lingkungan itu realistisnya itu susah. Iya Pak, itu susah. Bener-bener kayak kita lebih ke aku lapar tapi aku juga harus memperhatikan teman-temanku, karena kita adalah makhluk sosial. Makhluk yang saling itu ya itu susah. Anak-anak sekecil itu peka banget sama teman-temannya, saya sangat bangga. Anak sekecil itu berkelahi. Iya, kok Ya, terus ya Pak ya lanjut ya. Iya, lanjut. Nah, terus saya kalau jadi gurunya ya Pak ya. Nah, Gila, wah saya bener-bener kayak begitu pasti. iya, gini nih. Ketika ada orang yang seperti itu ya, kalau saya jadi gurunya ya, itu gini, nah, apakah layak saya ini disebut sebagai guru gitu loh ya? Iya. Kalau sampai nggak peduli dengan orang yang seperti itu, padahal temannya itu kan sekecil itu, ya itu kan peduli, gitu kan. ngerti Iya, gitu loh. Makanya itu. Maksudnya seperti itu. Nah itu tadi jadi guru kayak wah bangga banget ya Pak pastinya, dan pasti akan memberikan apresiasi, entah itu besoknya saya beli permen lah buat sekelas, kayak ada tindakan yang mereka tuh sadar kalau ternyata guruku tuh suka kalau aku gitu, aku bakalan terus kayak gitu melakukan hal-hal baik kayak gitu, peka-peka sama teman-temanku semuanya. Terus kalau saya jadi pemeran utamanya juga pasti saya akan sangat amat lebih mau lagi untuk bergabung dengan teman-teman saya, karena ternyata mereka baik-baik. Terus kayak mereka tuh nggak ini loh Pak, nggak eman sama makanannya. Kan itu kayak makanannya banyak, mau disisain, bukan disisain, dibagiin sebagian buat temennya yang nggak bawa bekal itu. Jadi Ya, tapi itu penuh loh Naya. Iya Yang penuh itu karena tepaknya itu penuh. karena sebagian kan banyak. Oh, berarti itu Iya. teman-temannya itu? Temannya bawa buah, saya bawa buah ya, saya Iya. bagiin. Nadifah bawa roti, dibagiin. Jadi jadinya penuh bekalnya. Iya, Nah itu makanya Pak sekelas sangat solidaritas sekali. Jadi kesimpulannya harus peka terhadap orang-orang di sekitar kita, apalagi teman-teman kita, karena kita sama teman-teman itu hampir setengah hari. Dari jam 7 sampai habis asar ya Pak ya kalau kita, nah berarti itu harus banget ngerti sama keadaan sama teman-teman, pokoknya usahain semuanya itu jadi keluarga. Betul. Nah, ini kamu nggak tanya nih, Pak Nur dapat video itu dari mana? Iya, Pak Nur dapat video itu dari mana Pak? Pak Nur itu dapat itu dari seorang teman, dan Pak Nur itu cari-cari di YouTube gitu loh. Iya. Ternyata ada. Oh, iki sing dikekno aku dek wingi iki gitu loh ya. Pertama kali melihat video itu Pak Nur nangis. Terus terang nangis, bukan berebes, nangis. Nangis gitu loh. Gini ya. Apa saya ini masih berhak untuk disebut sebagai orang baik gitu loh. Kalau nggak punya kepedulian terhadap sesama kan begitu. Itu Pak Nur pertama kali itu. Nah, ketika itu campur-campur ada orang yang Pak Nur ketika sepeda motor itu ya, di depannya Pak Nur itu ada seorang perempuan. Iya. Set gitu kan. Set. Kemudian dia itu ke pinggir jalan mengeluarkan nasi, Iya. itu dikasihkan orang gila. Yang memang orang gila itu di situ aja.
Kalian tahu deh tempat sampah di tahu ya? Itu ada orang gila gitu kan? Perempuan itu kan? Iya. Ya Allah, Pak Rul itu sambil istighfar sambil minggir gitu loh. Ya Allah, sholatku terus ibadah selama ini kayaknya belum seberapa dibandingkan dengan ibu-ibu yang tadi itu gitu loh. Iya. Campur-campur, naik campur-campur. Jadi Pak Rul juga membayangkan ada seorang ibu-ibu yang setiap hari itu mengasih makan kucing. Kalau mengasih makan orang itu masih biasa loh, masih ngasih makan kucing. Kalau ngasih makan orang, ngasih makan teman gitu kan, ngasih jajan teman, mungkin loh ya ada peluang untuk wah jangan-jangan nanti saya itu dikasih apa-apa dari dia, masih ada pamrihnya. Tapi kalau udah ngasih makan orang gila, sudah ngasih makan sama kucing, itu apa yang diharapkan kan begitu kan? Iya, benar-benar ikhlas. Bener-bener ikhlas, luar biasa. Kalau melihat orang-orang yang seperti itu, Pak Rul itu merasa Pak Rul itu belum apa-apa gitu loh. Sholatnya belum apa-apa. Gimana sholat itu kan ya sholat kan enak kan? Iya. Yang itu lebih berat itu. Gitu. Lanjut. Wah, iya sudah. Itu Pak. Oh sudah. Sudah. Oke, Haikal. Makasih Pak. Gimana menurut pendapatmu setelah melihat video yang tadi? Wah, kalau melihat video yang tadi itu benar-benar kagum Pak dengan peran anak itu. Tapi yang saya kagetkan itu loh, videonya itu kayak orang luar negeri gitu loh, nggak di dalam negeri, bener. Ya, ya. Iya, ya kayak di negeriku sendiri. Iya, luar biasa, luar biasa. Bajunya juga beda-beda, nggak sama. Oh iya, mungkin itu sedang ekskul kayak kita ini loh. Walah. Jadi pas Iya. iya. Jadi kamu ini gimana Kal? Kalau kamu sebagai teman-temannya apa yang kamu lakukan Kal? Ya sama aja ngasih sebagian gitu. Ngasih sebagian. Kalau kamu jadi anaknya itu pemeran utamanya gimana Kal? Oh kagum ya Allah. Kasih ke aku. Apakah hamba harus mengucapkan terima kasih? Di Tapi lain yang Pak Nur waktu bangga aja itu begini deh. loh. Itu anaknya itu nggak minta-minta loh. Dek. Dia keluar buka-buka tong sampah. Itu ngapain tuh buka tong sampah itu? Nyari makanan itu. Di toilet. Oh, sudah ada. Itu bener-bener loh. Dek. Dia itu nggak minta loh gitu. Ya Allah. Terus lanjut Kal. Ya. Waduh. Kalau kamu jadi gurunya, Oh, dari gurunya. Oh ya Allah. Teman-temannya baik banget. Misalnya misalnya Aldo. aduh Ya ya. Allah. Ya Allah Aldo. Oh, mak dia Pak dalam negeri Oh iya. Nggak keringut kayak apa? Iya. Ya. Iya. Misalnya Kalau itu dalam negeri. kalau di luar negeri itu ini ya mungkin agamanya nggak sama kita ya. Ya. Itu kalau di dalam negeri pemimpin-pemimpin kita itu kan harga beras berapa Rek? Mahal. 18.000 Per liter. per liter. Waduh. Kenapa Pak Nur tahu? Tadi pagi beli beras. Beli beras, beli mie, sama beli minyak dan naik. Ya gitu ya. Naik. Gimana gitu loh? Tahu hubungan sama yang video tadi itu. Kayaknya ya apa sih negara kita ini gitu. Kayaknya banyak orang yang tidak peduli lah. Gitu. Lanjut Kal. Kalau kamu jadi presiden. Nah, ini apa? Kalau beliau presiden, wah, ini bener-bener hanya bener, ya bener-bener itu, bener-bener rasa terima Akan kasih. kamu lakukan apa ketika kamu jadi presiden? Pokoknya Kasih makan siang gratis. makan gratis sama orang tuanya, kasih pangan, pokok pangan lah pokoknya. Sembako gitu kan. Oh, Iya. Ya mudah-mudahan jadi presiden.
presidennya ada 2 kok ya Haikal ini beres Indonesia. Iya. Enggak ada orang yang kekurangan gitu kan. Kamu tahu, kamu pernah nggak dikasih sesuatu sama temanmu pas kamu nggak punya? Nggak pernah sih. Oh nggak pernah? Ya nggak Oh pernah. minta nanti. Kadang kalau di kelas itu Pak, kadang anak-anak mesti minta, jaluk. Gitu. Oh ya janganlah, jangan. Iya jangan. Masuk teman akrab itu jangan. Iya ya. Seperti yang tadi Soalnya itu. didoain Pak, kalau misalnya, oh ya apit kon, ya Ya apit. gak apa-apa. Oh. Ya apit. Itu biasanya di kelas-kelas. Iya semua orang kan ya yatim piatu pada akhirnya. Apakah apakah kita itu akan meninggal dengan didoakan? Enggak. Karena timernya itu pas gitu loh. Misalnya timernya itu kita meninggal pada tahun 2035, didoakan sekarang. Nggak akan mati yang timernya belum habis, baterainya belum habis, kan begitu kan? Makanya Pak Nur itu gini, orang yang seperti itu biasanya cepat mati. Diprotes sama orang kan, wah Pak Nur kok mendoakan mati? Ya walaupun didoakan tetap nggak mati Pak, belum waktunya kan gitu. Mati itu bukan karena doa saya gitu loh. Mati itu karena entek waktu nih, timernya udah habis. Oke, terima kasih Kal. Ya, Ayo, sama-sama. gimana menurutmu? Ini Bunda. Dari anaknya dulu apa temannya Sembarang. Kamu dari mana dulu? dulu? Temannya dulu ya Pak ya? Ya, temannya dulu. Nah yang pertama itu saya tuh terharu terus kagum juga Pak liatnya karena temennya tuh baik banget Pak sama si anak itu gitu. Karena dari saya kelas 1 sampai sekarang tuh nggak ada yang kayak gitu Pak. Oh, Kelas 1 satu SD. Belum ada yang kayak gitu. Iya. Ya mungkin belum ada temannya yang kayak gitu. Benar-benar. Jangan kekurangan gitu. Kan semuanya kan kita kan ya minimal punya lah ya. Kita ini kan walaupun setidak punyanya kita ini kan pasti bisa makan gitu kan. Oke, kalau kamu jadi Menteri Pertanian, Kok tiba-tiba ke situ Pak? enggak apa-apa. Mumpung kita ini bebas-bebas ini, temanya bebas sih. Nggak tahu sih. Menanam. Oke. Terus apa lagi yang mau disampaikan? Kalau Opininya? saya jadi anaknya itu pasti anaknya tuh seneng banget terus kayak terima kasih ke temen-temennya gitu terus ya. Kurang dekat. Nah, Kalau saya jadi gurunya saya kagum gitu sama murid-murid saya kok bisa sebaik itu gitu loh, sepeka itu gitu. oke sudah. Oke, langsung. Gimana Tal? Nah, ini kamu harus kritis ini Tal. Ayo Tal. Kalau pertama kali saya lihat tuh Pak, kayak ya Allah kenapa gitu loh dibawain kotak bekal tapi kok nggak ada isinya. Lagian kenapa juga Pak kotak bekal tapi nggak ada isinya gitu loh Pak. Pertama kali aku bingung, loh lagian kenapa Mbak kotak bekal kalau misalkan emang nggak niat Mbak bekal gitu loh Pak. Ya tapi ya respect juga, soalnya kan teman-temannya tuh juga baik banget gitu loh Pak. Kok bisa anak sekecil itu tuh inisiatif buat ngasih sebagian makanannya gitu loh Pak. Terus kalau misalkan aku jadi gurunya kayak ya bangga Pak, soalnya kan biasanya kan guru kan yang mengajari murid-muridnya kan Pak, berarti kan kita tuh berhasil gitu loh Pak mendidik anak-anak itu tadi sampai bisa kayak inisiatif untuk memberikan sebagian makanannya untuk temannya itu tadi. Kalau misalkan aku jadi si anak itu tadi pasti bilang kayak makasih gitu loh buat mereka, terus bakal kayak doa sama Allah kayak semoga kebaikan mereka tuh dibalas dengan Allah itu tadi Pak. Oke. Iya maksudnya kebaikannya Dibalas oleh? anak ya dibalas. Itu dengan Allah kayaknya. Iya gitu Pak. Oleh Allah. Iya. Jadi ini Tal ada dua loh Tal. Ada terenyuh, ada empati. Kalau Iya. empati itu mungkin dia nggak terenyuh. Melihat orang yang seperti itu nggak terenyuh. Nggak dirasanya hatinya itu nggak nangis Biasa apa. aja, kayak- Biasa aja. Tapi ngasih. Iya. Ada orang itu yang terenyuh. Terenyuh itu kayak arep nangis tapi nggak ngasih. Iya. Itu pilih mana kamu? Pilih yang ini yang terenyuh itu tadi Pak. Karena Terenyuh, ya tapi- karena kasihan itu tadi Pak. Iya. Kita harus tahu Pak kemampuan kita belum bisa ngasih, kita simpati aja. Oh iya. Iya. Ya minimal Iya. minimal itu di hati kita itu ada sesuatu yang mengganggu lah. Iya. Nah,
Benar, Itu. benar. Terus Tal. Udah sih Pak, itu aja. Oke, kalau kamu jadi presiden, nah iki. Wih, kalau misalkan aku jadi presiden ya Pak ya, kalau misalkan aku nggak tahu video itu ya mungkin bahkan biasa aja. Nah, Nggak tahu. Kalau misalkan tahu ya pasti nanti kayak mungkin diberikan sebagai sembako atau sedikit uang gitu loh untuk biar bisa menghidupi keluarga sama buat beli makan. iya. 18.000 itu mahal apa Rek, beras Rek? Mahal Pak. Mahal loh, Rek. Mungkin bagi kita mungkin masih terbeli, tapi bagi orang-orang lain, Rek, temenan Iya, gitu, Rek. Mahal. apalagi buat yang di bawah kita kan Pak ya. Nah, karena kan kita nggak makan beras kan? Iya. Makan nasi kan? Makan nasi Pak. Belum LPG-nya. Belum airnya. Belum airnya. Nah, Listriknya belum Pak. listriknya. Belum lauknya. Nah, Kita kan nggak makan beras, masalahnya kan itu. Nah, sumber utamanya itu adalah apa? padi. Iya, iya, kita padi. kekurangan itu gitu loh. Padahal Nah, tanah kita ini kan begitu. Subur Pak tanah kita Subur. tuh. Tapi seringnya ekspor. Import. Iya, impor dari luar, maaf ya Pak ya. Tadi malam Pak Nur lihat di TikTok itu, Rek. Vietnam, ya Allah sakmene negara nih, Rek. Sama Malang itu loh. Mungkin sama Surabaya itu besaran Surabaya loh. Vietnam itu. Kenapa kita harus impor dari negara yang sekecil ini? Indonesia loh sakmene, Rek. Kayak iki kok mak klutik. Jawa aja besar loh Pak. Iya. Jawa tuh udah sebagian dari Indonesia kan. Nah, kamu cerdas sih, Tal. Oh iya dong Pak. Itu masa kita itu impor dari sini gitu loh. Vietnam sepak bolanya itu juga wis bolak-balik iki Pak ngomong ini ben jelek ya. Jadi Vietnam itu mencari 11 orang untuk bermain sepak bola itu luar biasa. Indonesia itu bebuyutannya Vietnam itu loh. Wong Vietnam itu guyu wong Indonesia. Wong Indonesia sakmene akeh golek wong 11 lho gak iso. Jangankan 11, satu lho gak bisa. Padahal sebenarnya banyak anak yang bakatnya tuh terpendam, cuma nggak ditunjukin aja. Malu gitu loh Pak buat nunjukin bakatnya itu tadi. Iya gak disenengi tambah. Malah dibuang. Iya, untuk mencegah stunting. Ya iki beben. Stunting. Mencegah stunting ya itu Pak, imun. Imun. Iya. Terus makan makanan bergizi. Iya. Ya itu Minum ya minum air putih, asam? minum loh. Asam folat. Asam folat. Iya. Kok minum sih, Rek? Minum asam folat. Banyak mengkonsumsi asam Asam folat. folat. Oke. Lanjut ke Caf ya. Caf, gimana Caf? Setelah melihat video tadi. Jadi saya sebenarnya waktu pertama kali lihat waktu scene di mana bekalnya terisi penuh itu saya kayak kaget. Nah, Ini ada Tinkerbell atau gimana gitu ya? Soalnya kok tiba-tiba terpenuh terus waktu ngelihat kayak teman-temannya Noleh itu saya baru tahu gitu. Oh, ternyata anak-anak yang gitu tuh peduli gitu ya. Saya kayak terkagum terharu mungkin gitu. Ya, jadi kayak saya kalau jadi anaknya tuh bakal terharu soalnya mereka kayak menunjukkan lampu hijau bahwa ayo gak apa-apa sini main sama kita gitu kayak apa ya. oke. Tapi pertanyaannya yang Talita tadi itu loh, kenapa kok membawa kotak kosong itu loh? Iya, aku tadi mikir waktu Talita ngomong mungkin maknya mau ngeprank dia kali ya, kayak mau ngomong gini, halo kamu dibawain bekal tapi gak ada isinya gitu. Kamu dibawain ini gak ada isinya. Iya. Terus kalau misalnya saya jadi temennya, saya kayak apa ya, mungkin bakal juga berempati kayak gitu, mungkin bakal ngasih juga. Soalnya saya kalau ngelihat sesuatu yang menyedihkan seperti itu, hati saya tuh bakal bergerak buat ngasih gitu juga gitu Pak. Oke. Terus kalau misalnya kamu jadi apa ya? Ini yang membuat film ini bener-bener luar biasa loh ya? Iya, saya waktu ngelihatnya tuh kayak bener-bener filmnya tuh terasa ke saya gitu loh, perasaannya tuh nyampe banget ke penontonnya tuh nyampe. Jadi kayak waduh ini yang pembuat filmnya tuh kok bisa gitu ya, pintar gitu, main editingnya juga bagus. Kayak cuman 1 menit doang itu. Iya, nggak sampai 1 menit. Tapi bisa seperti itu. Iya, ya? tapi bisa sampai saya Itu kayak luar kagum. biasa loh itu loh. Iya. Kalau bikin film sih gampang, cuma bikin film yang ada feel-nya seperti Iya, itu susah. Butuh keajaiban itu. Apalagi durasinya cuma seperti itu. Kapan-kapan kita bikin ya. Ayo. Oke, Zah, terakhir Zah. Zah, gimana Zah? Nah, ini dari
POV dari gurunya ya. Kalau jadi gurunya aku bakal ngerasa bangga sih. Iya sih. Bangga. Soalnya kan anak-anak itu pasti kan ada yang ngajarin gitu loh Kak. Iya. Atau nggak ada yang mencontohkan karena anak itu melihat, mempelajari dan mempraktekkannya. Betul. Jadi kayak nggak mungkin mereka langsung ada inisiatif bantu gitu. Pasti kan mereka tuh pernah lihat atau pernah dinasehatin pastinya. Iya. Terus kalau jadi pemeran utama, kalau kata Hekal itu jadi Aldo ya. Jadi Aldo. Kalau jadi Aldo itu aku tuh bakal terima kasih tuh banyak banget ke teman-temanku. Iya. Apalagi itu kan si Aldo itu kan kayak melas gitu ya kayak mukanya kayak Iya. sedih gitu kayak aku tuh nggak kebayang gitu loh Kak betapa sedihnya kalau apalagi kalau nggak dibantu itu kan tambah nelongso gitu loh Iya, Kak. betul-betul kayak tambah suwet di sedih banget. Nah alhamdulillah ada teman-teman yang sadar, yang peka banget gitu loh Kak. Terus apa lagi ya? Kalau jadi teman-temannya Aldo, nah itu tuh aku bakal bakal membantu Kak. Bakal Terus membantu. juga bakal sering ngecek sekitar kita, keadaan sekitar kita. Karena kalau menurutku kalau jadi manusia tuh pasti bakalan memperhatikan sekitar kita, nggak mungkin kita kayak cuma memperhatikan diri kita sendiri kayak cuman ngelakuin ya udah ini kan urusanku bukan urusanmu gitu. Nggak mungkin. Karena kalau misalkan ada orang seperti itu, mereka pada akhirnya tetap bakal butuh kita Kak, bakal tetap butuh bantuan. Karena seperti kata Kak Nay tadi, Iya. manusia itu makhluk sosial, nggak mungkin kan nggak bakal butuh. Aku mungkin kelihatan biasa aja, tapi barangkali hari apa gitu itu pasti aku bakal butuh Kak Naira, habis itu Nadifa, habis itu teman-teman di sini pasti bakalan ada butuh. Oke, kalau kamu ya Za, kamu tuh menurutmu ya dirimu tuh bisa nggak sih kayak gitu? Maksudnya bisa peka ke orang atau nggak benar-benar bisa? Oh kayaknya anak ini gini deh, anak ini gitu deh. Menurutmu kamu sudah melakukan hal itu belum? Insya Allah bisa sih Kak. Soalnya saya soal tuh kelihatan loh Kak, kerasa sendiri Kak. Walaupun Iya. kita nggak berusaha nyari pun pasti bakal kerasa, ya kan? Iya. Pasti kayak bakal ada yang nyari, pasti kayak bakal kesadaran. Oh iya, anak ini. Iya, entah kayak Walaupun dia ngelirik. nggak bilang, tapi pasti kita sadar sendiri. Ya kenapa? Karena kita manusia. Iya, apalagi kita tuh sekelas ya. Iya sekelas, jadi kayak nggak mungkin gitu Kak, nggak bakal sadar. Kayak apalagi kelas tuh ya nggak besar-besar banget ya. Jadi pasti bakal kelihatan gitu loh. Iya. Terus kalau misalkan jadi Aldo itu Gimana kalau jadi Aldo? iya. Terus kalau misalkan jadi Aldo itu tuh terima kasihnya tuh banyak banget, dan kalau misalkan ya ada rezeki lebih itu pasti aku kayak kayak membalas kebaikan mereka lagi, karena kan roda itu pasti akan berputar, jadi kayak pasti bakalan ada waktunya sendiri. Aldo tuh ada rezeki lebih, atau mungkin kalau nggak bisa ya tuh ya mungkin bisa bantu-bantu kayak jasa gitu, kayak membantu belajar gitu loh Kak, atau kayak ngapa-ngapain gitu. Oke. Wih. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kalah lu. Mereka malah diem-diem. Oke Za, ini kita masih ada waktu ya, masih kurang. Kalau menurut kamu Za, mungkin di Indonesia ini kan bukan hanya 1-2 orang ya, tetapi banyak orang di luar sana itu yang mungkin yang seperti itu, yang tidak bisa makan, tidak bisa membeli jajan, tidak bisa sekolah gitu kan. Bahkan kita dengar juga ada seorang kepala sekolah di Jakarta, anaknya nggak bisa sekolah. Makanya dia itu kalau pulang dari sekolah yang di ini, dia itu menjadi pemulung, dan itu tayang di TV itu, luar biasa. Kalau menurutmu yang salah itu siapa sih Zah? Sebenarnya Zah? Yang salah apanya Pak? Di negara kita ini, wah ini kita langsung ini ya, kita langsung beropini lagi kan, ini kan opini kan ya. Kalau menurutmu yang salah siapa kalau ada warga negara yang memang seperti itu gitu loh, sampai kepala sekolah anaknya nggak bisa sekolah gitu kan, banyak masyarakat yang tidak bisa makan itu yang salah siapa itu sebenarnya? Sebenarnya itu bukan salah siapa-siapa ya Pak, tapi dari generasi sebelum-sebelumnya seperti nenek moyang, pokoknya ke belakang-belakang itu Indonesia itu kan masih pendidikannya masih kurang ya Pak ya. Nah biasanya orang Indonesia ya yang mungkin yang kurang mampu itu pasti lebih ngutamain langsung kerja. Biasanya langsung jadi ini aja, langsung ini, nggak usah kuliah, nggak usah ini, nggak usah itu. Ya apa ya Pak?
memang kuliah tuh biaya banyak banget malah. Sampai kalau yang susah tuh udah ratusan juta ada kali ya. Nah, tapi kalau belajar dengan sungguh-sungguh ya, Pak ya, saya pasti yakin bisa, Pak. Karena kalau Indonesia tuh kebanyakan tuh pemikirannya tuh langsung kerja, Pak. Karena mereka tuh langsung pengen instan, pengen uang langsung kaya gitu. Padahal nggak mungkin, Pak. Pengusaha pun juga pernah kuliah. Bapak juga pasti pernah kuliah. S2. Nah, makanya kan S2. Tepuk tangan untuk saya. Wah. S2, Bun. S2. Jadi mereka tuh biasanya ya Pak itu lebih ngutamain langsung dapat duit bukan pendidikan gitu. Atau mungkin begini aja. Karena dia itu pengen cepat-cepat kerja itu karena memang ya nggak punya gitu. Bener. Ya Ya, karena itu Pak, karena itu mereka jadinya pengennya cepat kerja, cepat dapat duit. Jangka pendek. Gitu. Tapi lupa untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih jauh setelah dapat uang. Begitu. Nah, kebanyakan mereka tuh juga pengen tuh nikah muda. Nikah muda. Punya Ini anak. kayak Amo ini. Ini kayaknya mau nikah muda kayaknya ini. Sama siapa? Oh, 30. Iya. Kebanyakan mereka kan nikah muda, Hah. punya anak. Nah, anaknya juga ikut sengsara, Pak. Oh, Nah, nanti iya. anaknya juga punya pemikiran, pengen langsung kerja, ya pokoknya terus belanja seperti itu, muter-muter terus, sudah. Oke, tepuk tangan dulu, Le. Semangat. Nat, siapa yang salah, Nat? Iya. Kalau ada warga negara ini yang tidak bisa sekolah, tidak bisa makan, siapa yang salah? Kalau menurut saya ya Pak ya, dari warga sekolah yang dari warga Indonesia yang tidak bisa sekolah itu yang salah adalah pemikirannya sendiri, Pak. Karena di Indonesia itu kan ada program yang dia itu wajib bersekolah selama 12 tahun ya Pak ya. Iya. Itu berarti kan mencakup SD, SMP dan juga SMA. Nah, berarti kan kalau misalkan dia tidak bisa untuk melanjutkan sekolah SMA ya Pak ya. Berarti kan yang salah dia sendiri Pak. Sedangkan di Indonesia kan juga sudah memfasilitasi gitu loh Pak. Dan itu kan hukumnya wajib Pak. Nah, itu yang salah satu dari pemikirannya sendiri. Terus kemudian yang kedua ini, betul kata Aziza tadi, bahwa semuanya itu mereka ingin yang instan. Semuanya harus instan dan mereka lupa bahwa mereka harus mencari pendidikan lanjut gitu loh. Dan kalau misalkan mau melanjutkan kan bisa pakai ini ya Pak ya, ijazah paket ya, ngambil paket. Oh iya, ngejar paket. Iya, ngejar paket. Bukan ijazah palsu loh ya. Iya betul. Iya kan, kalau misalnya kita sudah memiliki uang tambahan itu tadi dari hasil kerja keras kita, itu kita kan bisa untuk ngejar paket itu tadi, dan nantinya dari ngejar paket itu mungkin bisa dilanjutkan juga dari kuliah juga gitu. Nanti kan kuliahnya juga bisa ini ya Pak ya, di UT Universitas Terbuka gitu. Dan sebenarnya tidak ada alasan bagi seseorang untuk tidak melanjutkan pendidikannya Pak, kalau menurut saya. Karena pendidikan itu benar-benar penting, entah itu bagi perempuan, bagi laki-laki, itu pendidikan itu benar-benar penting. Dan memang kita sebisa mungkin untuk menyelesaikan pendidikan minimal sampai di SMA. Nah, kalau misalkan untuk kuliah itu mungkin opsional ya Pak ya, karena semua orang kan juga balik lagi tadi memiliki pikiran yang sendiri-sendiri. Ada orang yang mungkin tidak mau kuliah tetapi langsung kerja, langsung cari uang gitu. Ada orang yang mengharuskan dirinya untuk melanjutkan ke jenjang kuliah gitu kan, semuanya berbeda-beda. Dan kalau menurut saya lagi ya Pak ya, itu yang salah itu yang pertama dari pemikirannya sendiri, dan yang kedua mungkin dari orang tuanya Pak. Kalau misalkan kita punya pemikiran yang seperti ini tetapi orang tua kita tidak mendukung itu, pasti kan nanti kita yang mengikuti orang tua juga gitu. Dan ketika orang tua mengasih saran ya berarti orang tua itu kan ingin yang terbaik gitu ya Pak ya bagi kita. Nah gitu, berarti kan yang salah itu dari pemikirannya sendiri dan juga dari pemikiran orang tuanya gitu. Kenapa orang tuanya tidak mendukung anaknya untuk melanjutkan pendidikannya gitu. Oke. Kalau menurutmu nih, siapa yang salah nih? Yang salah Pak, Yang tidak benar. yang tidak benar. Oke. Kalau menurut saya sebenarnya itu bukan tidak benar atau benar, karena kita nggak pernah tahu keadaan seseorang, ya kan Pak? Kita nggak pernah tahu keadaannya bagaimana. Jadi itulah
Dan sebenarnya apa yang dikatain Aziza sama Nadifa tadi juga ada benarnya, mindset. Kalau udahlah nggak usah langsung nikah aja, lulus SMP nikah, lulus SMA nikah. Kalau nikah sama orang kaya itu kan cepat sekali Nah dia. itu rezeki, tapi kan nggak semuanya nikah sama orang kaya, Pak. Oh iya. Nah lanjut. Iya, jadi kalau nggak bisa sekolah, kalau ada orang Indonesia yang nggak bisa sekolah, yang salah siapa gitu ya Pak? Ya? Nggak tahu mungkin, tapi pemerintah bisa lebih peka. Pemerintah kan adalah pemimpin kita yang megang. Harus memetakan yo, ini mampu, ini nggak mampu. Iya betul. Pokoknya semuanya wajib sekolah. Harus jadi harus lebih peka. Apalagi itu adalah prioritas. Maksudnya pendidikan itu kalau bisa seumur hidup kita berpendidikan. Iya. Iya kan S2 Pak? ya. Belajar. Jadi kita belajar. Jadi itulah pendidikan itu pokoknya harus menjadi prioritas, mindsetnya harus diubah. Yang pendidikan itu nggak penting, diubah jadi harus. Pendidikan itu harus. Nah kalau misalnya nggak mampu gimana? Kan tadi yang saya bilang keadaannya kan beda-beda. Ya ada beasiswa. Iya. Coba berusaha cari beasiswa atau enggak apa yang tadi Partner bilang tadi, kerja dulu, dapat uang, lanjut kejar paket. Oke, Nat, coba Nat browsing Nat. Sebenarnya tanggung jawab negara terhadap pendidikan warga negara itu ada undang-undangnya enggak? Iya, karena Pak Nur pernah mempelajari itu gitu ya, loh. Dan pasti ada undang-undangnya Pak, karena seluruh yang di Indonesia ini kan patokannya ya Undang-Undang Dasar 1945. Betul. Nah itu tadi, jadi pasti ada undang-undangnya. Nah maka dari itu ya udah. Mungkin pemerintah bisa lebih peka. Iya. Bukan salah pemerintah, bukan salah presiden. Bukan salah pemerintah. Iya. Salah yang milih pemerintahnya itu. Ayo langsung kayak gini. Iya kan. Ini agak ini, tapi nggak apa-apa. Ini kan diskusi gitu kan, beropini. Negara menjamin kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan itu dilindungi oleh undang-undang. Undang-Undang Dasar 1445 pasal 28. Ini misalnya kita beropini gitu loh, itu dilindungi undang-undang, nggak masalah. Yang salah siapa Kel? Menurut saya sih orang tuanya Pak yang salah. Orang tuanya. Kasihan orang tuanya. Soalnya ya menurut orang tuanya itu kayak nggak mau nyekolahin, apa alasannya, padahal kalau misalnya nggak punya Kal, bener-bener nggak punya, jangankan untuk sekolah, untuk makan aja nggak bisa. Waduh, kalau makan ya terpaksa harus mulung Pak. Mulung atau enggak pinjem uang, terus nanti kalau udah kerja, terima kerja dikembaliin, gitu menurut saya. Oke. Cari kerjanya itu. Oh iya betul. Iya. Jadi gini Lek, ada loh orang itu yang memang bener-bener buat makan aja susah. Ada, memang ada. Jangan kan memikirkan sekolah, tapi untuk makan aja kan berarti yang salah orang tuanya. Ya. Oke, langsung ke Bunda. Bunda Salma. Ayo, Bul. Siapa yang salah? Gak tahu aku Pak. Oh, enggak tahu. Kerudungnya Salma lapir. Iya. Oke, enggak tahu. Oke, langsung. Siapa yang salah, Tal? Wah, iki. Kalau menurutku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar, Pak. Sebenarnya ada 3. Kalau menurutku tuh yang pertama pikirannya sendiri, terus orang tua, sama dari pemerintah. Oke. Nah kalau pikiran sendiri kan biasanya kan ini ya, kalau misalkan emang bener-bener nggak punya, biasanya kan emang disuruh kerja ya. Tapi sekarang aja lowongan kerja di Indonesia tuh dikit Pak. Jadi makanya itu susah buat nyari kerja. Jadi ya kita juga susah buat nerusin pendidikan kalau misalkan kita kerja aja nggak ada lowongannya. Nah terus kalau emang dari orang tua ya Pak ya, biasanya orang tua tuh kayak ngusulin ini, tapi kita tuh maunya berbeda dengan orang tua itu tadi. Biasanya tuh orang tua juga bilang kalau misalkan alah perempuan nggak usah lanjut kuliah, lagi ya nggak usah tinggi-tinggi, lagian juga ujung-ujungnya di dapur. Buat apa gitu Pak? Kan nggak ada salahnya kita buat nerusin pendidikan. Kalau misalkan emang ujung-ujungnya di dapur kan nggak ada salahnya. Lah masuk ini ya, lulusan S3, dokter Talita kan,
mosok masak. Ya enggak apa-apa kan? Nggak Iya. apa-apa, namanya kan juga rumah tangga ya loh Pak. Pasti kan Iya. juga masak, terus bersih-bersih rumah itu kan juga udah pasti gitu loh. Iya. Jadi Masuk ya- dokter ya harus bersih-bersih rumah ya. Iya, lagi kalau misalkan emang dokter terus nggak bersih-bersih rumah ya percuma, pasti rumahnya juga kotor, pasti juga buluk gitu loh Pak. Oh iya. Nah, terus kalau dari pemerintahnya itu juga emang harus peka ya Pak ya. Namanya juga pemerintah. Terus misalkan emang udah dipilih sama oleh rakyat ya Pak ya. Iya. Pasti harus peka dengan rakyatnya itu karena emang rakyat kan mikirnya kayak pemerintah ini bagus, kayak ya udah kita pilih ini aja. Nah, tapi pemerintahnya tuh justru kalau udah jadi tuh melenceng gitu loh Pak dari visi misinya tuh tadi. Lupa. Iya, lupa dengan Omong-omong, visi kadang-kadang misinya itu tadi. omong-omong aja ya. Nah, benar. Pas kampanye kan janji gitu kan. Iya, janji-janji manis Omong-omong, gitu loh Pak. ya, tapi nggak dilaksanakan. Ya, sebenarnya juga salah pemerintah, orang tua sama pemikirannya sendiri kalau menurutku. Oke, 3 ya berarti ya. Iya, 3 Pak. Oke. Caf, yang salah siapa Caf? Kalau pemikiranku sendiri sebenarnya sama kayak Talita, sama kayak Kak Nadifa, sama kayak Kak Amoy, sebenarnya dari pikirannya, dari orang tuanya, sama dari pemerintahan. Jadi kadang-kadang kita kalau sebagai aku sendiri ya, aku tuh pengen ngelanjutin pendidikanku itu yang setinggi-tingginya. Soalnya kan cita-citaku juga sebenarnya lumayan tinggi lah istilahnya. Jadi ya aku pengen buat ngapain pendidikan yang tinggi itu aku pengen. Tapi kadang-kadang kita juga terhambat oleh kondisi finansial itu sendiri. Jadi ya mau nggak mau ya kadang kita harus berhenti di sini, terus kadang kita nggak bisa ngelanjutin juga. Terus walaupun pemerintah ya kita sudah pemerintah kita itu udah ngasih kemudahan buat kita kayak beasiswa atau apa, tapi masalahnya itu ditambahin sama yang namanya zonasi. Jadi kan kakakku itu bukan dari Sidoarjo kan, kakakku itu di Surabaya. Jadi mau nggak mau kalau ngikut negeri atau di mana gitu ya istilahnya di sekitar Surabaya, tapi sementara rumahku di Sidoarjo, jadi jalannya jauh gitu dan itu juga ngabisin bensin, uang dan itunya juga. Jadi ya sebenarnya kalau pengennya aku zonasinya itu dihapuskan. Jadi dihapuskan. Iya, soalnya biar kita sekolahnya ya nggak jauh-jauh, nggak ngabisin uang bensin dan juga kalau gitu mungkin tingkat bersaing dari antara anak-anak di sekolah itu bisa jadi lebih tinggi dan kita bisa mungkin lebih ambis. Iya, lebih ambis gitu. Oke. Betul, karena kan sekarang itu kalau sekolah itu udah nggak ada lagi yang namanya sekolah ini bagus, sekolah ini jelek. Intinya kayak apa ya? Sama. Semuanya tuh udah sama sekarang. Isinya wong pinter ono sing gak pinter gitu nih. Iya, udah sama dan yang dulu favorit. Mungkin itu adalah termasuk positifnya Pak. Mungkin itu bisa menjadi positif dan bisa menjadi negatif. Negatifnya halah rumahku itu deket sekolah, wes gak usah belajar, gak ada zonasi. Itu kan Pak negatifnya. Kalau positifnya ya dari sekolah udah nggak ada lagi yang namanya kesenjangan. Iya. Jadi semuanya udah sama, sekolah-sekolah di Indonesia sama. Tapi ya itu ambisnya nggak ada. Oke. Safia ada Nat, ketemu. Pendidikan itu tanggung jawab siapa? Undang-undang menurut undang-undang. Wow. Nah, ini undang-undang loh. Undang-undang yang membikinkan pemerintah kan ya. Yang bikin undang-undang itu pemerintah. Ini Pak. Ya, coba pakai ini Nat. Bentar ya Pak, masih mendownload. Oh, masih mendownload. Iya. Kalau menurut Safia apa undang-undang itu apa? Maksudnya tanggung jawabnya siapa? Sudah, itu dulu. Coba Nat, dibaca Nat. Kamu mau baca segitu banyaknya. Ini ada. Ini poinnya, coba. Poinnya ini hak dari setiap warga negaranya. Hal ini terlihat jelas dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang tahun 1945. Iya. Menyatakan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan. Iya. Itu terus ini ada lanjutannya Pak. Akan tetapi faktanya seperti yang dijelaskan di atas tadi, titik berat pembangunan hanya pada pembangunan fisik semata. Berbagai pinjaman dari di luar negeri selalu dimanfaatkan atau bahkan dihabiskan untuk membangun sarana dan prasarana fisik saja gitu. Oke. Undang-undang itu yang buat siapa sih Pak? DPR. Berarti termasuk dalam pemerintah kan? Berarti tanggung jawabnya pemerintah dong.
Ini ada lagi dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang 1945 yang berbunyi negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Sudah. Oke. Ini ya. Pak Nur juga punya kerepean ya. Menurut pasal 34 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan merupakan tanggung jawab Pemerintah. Negara. Jadi ketika negara itu mencanangkan 12 tahun pendidikan dasar itu ya, itu seharusnya cover pemerintah semua. Gitu. Iya pemerintah kan begitu. Nah masalahnya itu begini loh Dek, rasionya ya di Waru ini kan ada berapa? Ada berapa SMP? 4 kan? 4. SMA-nya ada berapa? 1. Iya. Satu Waru itu bagaimana mungkin menampung 4 lulusan ini dari 4 SMP ini ke satu sekolah? Nggak mungkin kan? Nggak mungkin. Belum ditambah lagi sama SMP swasta di Waru ini berapa? Oh kan ya Mugaru, Wakid Hasim, Darul Ulum, Buana, Zainuddin, Al-Falah dan lain sebagainya. Ini nggak akan mungkin. Berarti gimana tanggung jawabnya gitu seharusnya? Berarti pemerintah itu seharusnya memberikan atau mendirikan sekolah yang sesuai dengan tamatan SD ini tadi. SD-nya dulu digarap kuabeh negeri. SMP Muhammadiyah negeri misalnya gitu. Iya dibuat negeri semua dan dibiayai oleh negara. Undang-undangnya kan bilang begitu. Undang-undangnya bilang begitu. Itu dibiayai negara gitu loh maksudnya itu. Jadi nggak ada warga negara yang tidak sekolah dasar itu nggak ada. Pendidikan dasar itu nggak ada. Semuanya tamat SMA dan itu dibiayai negara. Kecuali kalau S1 itu udah tanggung jawab masing-masing kan begitu. Gini deh, orang mau sekolah SMP misalnya nggak bisa. Itu seperti kalian, seperti kita disuruh S3 kan nggak bisa. Misalnya Pak Nur disuruh S3 biaya sendiri, nggak muat, nggak kuat kan begitu kan? Misalnya nggak kuat gitu kan. Sama halnya ketika ada seorang yang tidak bisa sekolah disuruh sekolah. SMP, itu sama gitu loh. Nek wong nggak punya aja gitu. Berarti pemerintah harus hadir. Harus peka. Misalnya SD-nya 1000, SMP-nya juga harus 1000, SMA-nya harus 1000. Kan langsung gini kan ya? Iya, melanjutkannya biar nggak bingung. Nah, lapangan pekerjaannya juga harus sama. Gitu loh. Ini kan enggak. Lowongannya 3 diperbutkan 600.000 orang. Ya banyak pengangguran, gitu loh. Ya. Oke, Dek, terima kasih Dek ya. Semua pendapatnya luar biasa ya. Kita ini kan omon-omon ya. Kita ini omon-omon dan insya Allah ini kita doakan banyak yang sakit gitu kan. Kita doakan semoga cepat sembuh. Gitu. Banyak yang sakit. Coba sebutkan Nat. Menghadap kamera Nat. Siapa Nat yang sakit Nat hari ini Nat? Yang tidak masuk hari ini Nat? Malva. Oh Cintara itu ada kepentingan keluarga. Namira, Diva. Siapa ya kelas 7? Kelas 7 ini Syakuila, Zaira. Nazifa sakit. Nazifa. Raya tanpa keterangan. Aku tahu. Anak sekecil itu. Oke, tetap semangat ya. Tetap semangat ekstrakurikuler. Ya Allah, nggak usah repot-repot. Lu sebetulnya duit ya, panon dibayar ya. Uangmu berapa Sal? Coba Sal. Coba Sal. Bunda Pak, banyak pasti. Iya banyak ini, banyak anunya, banyak uangnya ini. Oke Rek, terima kasih Rek. Tetap semangat. Nih barangkali ada pesan-pesan untuk teman-temanmu. Masuk ekstra. Nah itu apapun yang terjadi ekstra. Iya. Pokoknya jangan sampai tidak ekstra. Iya. Kalau tidak ekstra berarti akan menghambat kemampuan. Ini kan ekstra yang luar biasa ini ya. Iya, betul sekali. Oke, terima kasih Rek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ayo bareng-bareng. Terima kasih Pak. 3, 2, 1. Terima kasih Pak.